Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, marilah kita jadikan pertemuan kita ini di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini. Kita jadikan pertemuan ini sebagai penumbuh dan penambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk kita mengharungi kehidupan yang penuh tantangan, sebaik-baik bekalannya adalah iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, kebesaran suatu bangsa tergantung kepada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Kekokohan suatu masyarakat tergantung kepada keluarga-keluarga yang berada di tengah-tengahnya. Demikian pula keunggulan suatu keluarga tergantung kepada individu atau pribadi sebagai unsur paling inti dalam keluarga tersebut. Hal ini semua karena suatu bangsa itu terdiri dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari keluarga, dan keluarga terdiri dari individu-individu. Oleh karena itu, apabila kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan kuat, maka kita harus memperhatikan masyarakat. Apabila kita ingin masyarakat kita kokoh dan harmonis, maka kita harus merawat keluarga-keluarga. Dan apabila kita ingin keluarga kita unggul dan hebat, maka kita harus mendidik individu-individu yang ada di dalamnya. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, marilah pada kesempatan yang ringkas ini kita berbicara dalam level individu saja. Ada 10 kriteria kita ingin pribadi atau individu muslim, dan itu adalah individu atau pribadi muslim idaman. Jadi sebagai seorang muslim, kita mempunyai 10 kriteria untuk supaya kita menjadi pribadi muslim yang idaman. Pribadi muslim yang idaman yang pertama, ciri dan karakteristiknya adalah memiliki akidah yang benar. Untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita harus mempunyai pegangan. Akidah yang benar adalah pegangan hidup kita. Akidah yang benar adalah akidah tauhid dan tidak syirik atau menyekutukan Allah
dengan sesuatu selainnya. Akidah yang benar adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Iman ini akan mengarahkan dan membimbing kita dalam melakukan segala aktivitas. Tanpa iman, maka segala amal perbuatan dan ibadah kita itu sia-sia. Tanpa akidah yang benar, maka kita akan sesat dari jalan Allah dan jalan menuju Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki akidah yang benar? Karakteristik yang kedua kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Pribadi muslim idaman itu adalah melaksanakan ibadah yang dituntunkan. Sebagai muslim, kita mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Hanya Allah yang layak dan wajib kita sembah. Jika ibadah ini kita lakukan dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ibadah-ibadah tersebut akan mempunyai dampak yang baik dalam kehidupan kita. Tapi realitasnya dalam masyarakat kita masih ada orang yang mengaku beragama Islam, tetapi dengan ringan sekali meninggalkan ibadah. Sholat dan puasa umpamanya, banyak orang yang tidak sholat dan tidak puasa. Ada juga orang yang puasa tapi tidak sholat, atau sebaliknya. Banyak orang umroh atau naik haji tapi korupsi tetap dijalankan. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya ibadahnya itu belum berdampak pada dirinya. Maka ibadah yang benar, ibadah yang dituntunkan itu pasti akan mempunyai pengaruh pada pribadi seorang muslim. Karakteristik yang ketiga, pribadi muslim idaman itu adalah pribadi yang mempunyai al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah adalah akhlak yang mulia. Seorang muslim harus dan wajib menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, seperti kasih sayang, jujur, lemah lembut, dermawan, pemberani, dan lainnya. Dan dalam waktu yang sama, seorang muslim yang benar, yang diidamkan itu adalah dia harus mengikis habis sifat-sifat yang tercela dari dirinya, seperti sifat kasar, kikir, tamak, pembohong, pengecut, dan lainnya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah pribadi yang muslim itu adalah mutsaqqaful aql, artinya mempunyai pemikiran yang luas. Sebagai seorang muslim, hendaknya ia mempunyai pemikiran dan pandangan yang luas, terbuka dan komprehensif, bukan pemikiran yang cetek, sempit, dan fanatik. Selain itu, pemikiran dan pemahamannya harus sejalan dan sehaluan dengan Islam. Pemikiran dan pemahaman yang bertentangan dengan Islam itu harus ditolak, baik pemikiran dan pemahaman itu berasal dari pemikiran dan paham orang Islam sendiri pada zaman kemunduran, maupun berasal dari orang-orang non-muslim, terutama dari orang-orang barat. Tapi sayangnya kita masih dapati orang mengaku beragama Islam, tetapi menganut pemikiran sempit dan paham yang aneh, seperti sekularisme, pluralisme, relativisme, dan liberalisme. Masih banyak yang mengikuti aliran dan paham sesat dan menyesatkan
seperti kejawen, kebatinan, dan aliran sesat yang lainnya. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Karakteristik yang kelima sebagai seorang muslim yang idaman adalah berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Masing-masing orang mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu ini mempunyai fungsi. Namun dalam waktu yang sama, hawa nafsu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Oleh karena itu, seorang muslim idaman tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, karena Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Karakteristik yang selanjutnya, yaitu yang keenam, sebagai seorang pribadi muslim, hendaknya dia jeli dan sangat perhatian terhadap masalah waktu. Waktu bagi seorang muslim bukan sekedar uang. Sebagaimana orang-orang barat mengatakan time is money. Waktu itu bagi seorang muslim adalah kehidupan itu sendiri. Bukankah kehidupan kita itu dimulai dari waktu kelahiran hingga waktu kematian kita? Begitu pentingnya masalah waktu ini, sehingga seorang pribadi muslim sangat memperhatikan waktunya sehingga tidak terbuang dan sia-sia. Namun realitasnya banyak kita dapati masih banyak orang yang membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ada yang menggunakan waktunya untuk duduk-duduk, ya, duduk-duduk menganggur. Ada yang menghabiskan waktunya untuk melakukan maksiat, dan ada pula yang memakainya untuk melakukan kejahatan. Nah, seorang muslim idaman sadar benar bahwanya waktu itu adalah modal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beraktivitas. Maka seorang muslim itu sangat memperhatikan waktunya. Karakteristik yang ketujuh, kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, pribadi muslim idaman itu adalah pribadi yang teratur urusannya. Pribadi muslim yang kita idamkan adalah pribadi yang teratur urusannya. Hal ini antara lain adalah akibat ia pandai menghargai dan mengatur waktu. Selain itu, ia juga akibat mengetahui dan menerapkan fiqhul aulawiyah, yaitu pengetahuan tentang prioritas. Segala aktivitas dikerjakannya sesuai prioritas, proporsi dan waktunya, sehingga segala urusannya itu beres. Karakteristik yang selanjutnya yaitu adalah pribadi muslim idaman mampu mencari nafkah supaya hidup kita independen, tidak bergantung kepada orang lain. Seorang pribadi muslim idaman harus mampu mencari nafkah untuk menyara kehidupannya sendiri dan keluarganya, sesuai yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para nabi itu mempunyai tugas yang berat, berdakwah, mengajak umat manusia untuk kembali dan mengamalkan ajaran Allah, tetapi mereka tetap masih bekerja. Mereka mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Para nabi-nabi dahulu adalah contoh. Nabi Adam alaihissalam itu diriwayatkan adalah petani. Nabi Dawud alaihissalam, beliau adalah tukang besi. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah tukang kayu. Jadi meskipun nabi,
Mereka punya pekerjaan, punya kemahiran. Dengan kemahiran itulah mereka menyara kehidupannya, tidak bergantung mengemis kepada orang lain. Itulah yang kita harapkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa kanak-kanaknya menjadi penggembala, setelah dewasa beliau adalah seorang pedagang yang hebat. Dan ketika beliau menjadi nabi, beliau adalah pemimpin umat manusia. Semua itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya seorang muslim itu harus bisa mampu mencari nafkahnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain dan dihinakan oleh orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Selanjutnya yang ke-9 adalah pribadi muslim itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Seorang muslim harus berusaha untuk menjadi orang-orang baik. Bahkan ia harus berusaha menjadi orang yang terbaik. Caranya ialah hendaknya ia mempunyai sesuatu yang bermanfaat dan memberikannya kepada orang lain. Jadi supaya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, maka kita harus mempunyai sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu, harta, kedudukan, tenaga, doa dan lainnya, dan kita manfaatkan ilmu, harta dan lainnya itu untuk kebaikan sesama kita. Yang terakhir kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah, pribadi muslim idaman itu adalah pribadi yang sehat dan kuat badannya. Tubuh badan seorang muslim idaman harus sehat dan kuat. Hal ini karena semua aktivitas, semua ibadah, termasuk kerja-kerja kita, ibadah-ibadah kita, itu memerlukan tubuh badan yang sehat dan kuat. Nah, supaya tubuh badan kita itu sehat dan kuat, hendaklah kita mengatur pola makanan kita dan berolahraga secara teratur dan konsisten. Tapi realitasnya di dalam masyarakat kita, banyak orang yang tubuh badannya sakit-sakitan akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan atau syubhat atau bahkan haram. Banyak orang yang gaya hidupnya rusak, yaitu karena banyak orang yang gaya hidupnya itu merusak kesehatan. Seperti orang yang suka merokok, sering bergadang sampai larut malam, tidak tidur kecuali pada waktu hampir subuh. Akibatnya subuhnya akan ketinggalan. Jarang olahraga, mabuk-mabukan, ke tempat pelacuran dan lain sebagainya. Ini adalah gaya hidup yang mencelakakan dirinya sendiri. Padahal kita diperintahkan oleh agama kita untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.